Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Firdaus, NIM E2019-2152, Prodi Ekonomi Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu uang dan fungsinya, yang kedua yaitu pengangguran, yang ketiga yaitu kebijakan kebijakan moneter. Nah, untuk materi yang pertama yaitu uang dan fungsinya. Uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Nah, sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga yang lainnya, serta untuk pembayaran utang. Nah, secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, untuk fungsi uang itu di apa dibedakan menjadi dua. Yang pertama fungsi asli, yang kedua yaitu fungsi turunan. Untuk yang pertama fungsi asli uang yaitu ada 3, yaitu yang pertama fungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Nah, untuk yang kedua yaitu uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Yang ketiga yaitu uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa ke masa. Sedangkan fungsi turunan uang, yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi secara tukar menukar atau barter guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan. Manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu uang sebagai alat pembayaran utang. Fungsi yang ketiga yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi yang keempat yaitu uang sebagai alat pemindah kekayaan. Fungsi yang kelima yaitu uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran adalah orang yang sudah memasuki usia bekerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, untuk pengangguran itu dibedakan menjadi 4. Yaitu yang pertama pengangguran terbuka, yang kedua pengangguran tersembunyi, yang ketiga pengangguran musiman, dan yang terakhir setengah menganggur. Untuk yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari penambahan tenaga kerja. Akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi ialah pengangguran yang terjadi karena penambahan pada tenaga kerja yang dilakukan tidak menghasilkan penambahan yang berarti pada tingkat produksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian musim, biasanya terjadi pada sektor perekonomi, perikanan, dan pertanian. Nah, yang terakhir yaitu setengah menganggur. Setengah menganggur terjadi akibat migrasi dari desa ke kota sangat pesat, sehingga tidak semua orang dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian menjadi pengangguran sepenuh waktu, ada pula yang menganggur tapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja
1-2 hari dalam seminggu. Nah, penyebab dan dampak pengangguran. Pengangguran umumnya disebabkan karena angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Selain itu, kekurangan informasi di mana pencari pekerjaan tidak memiliki akses untuk mencari informasi tentang perusahaan yang kekurangan tenaga kerja dan kekurangannya keahlian yang dimiliki oleh pencari pekerjaan, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap peningkatan soft skill pencari pekerjaan menjadi penyebab tingginya angkatan pengangguran di Indonesia. Tingginya angkatan pengangguran berdampak buruk bagi perekonomian, seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat. Apabila hal-hal tersebut dibiarkan, maka pengangguran dapat menjadi masalah sosial, seperti timbulnya kemiskinan, tingginya angka kejahatan, dan masalah sosial lainnya. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pemasokan uang di dalam perekonomian negara. Nah, kebijakan moneter itu ada dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif. Nah, untuk kebijakan moneter ekspansif merupakan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, sedangkan untuk kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat negara tengah mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Ada beberapa tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua yaitu menjaga kestabilan harga. Yang ketiga yaitu menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat meningkatkan kesempatan kerja. Yang kelima yaitu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Yang keenam yaitu distribusi likuiditas yang optimal. Yang ketujuh yaitu mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM. Yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Ada beberapa instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan operasional pasar terbuka. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto. Yang ketiga kebijakan cadangan kas. Yang keempat kebijakan kredit ketat. Yang kelima kebijakan dorongan moral. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian tingkat suku bunga. Nah, jadi itu 3 materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila materinya kurang lengkap juga mohon dimaafkan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.